Jadi begini, yang pertama kita ada rapat evaluasi. Ada beberapa kendala bagi kita, tolong rekan-rekan wartawan sampaikan ini. Karena rumah sakit Imam Mukhtar ini, ya kan, karena kewenangan provinsi. Sekarang hari ini ada lagi 9 pasien mau masuk. Ruang isolasi penuh. Sekarang sudah ada 9 dan mau masuk lagi hari ini 9. Kapasitasnya berapa, Pak? Ya, cuma 9 yang ada. Nah, kita butuh ruangan. Nah, butuh ruangan itu ada di rumah sakit Imam Mukhtar itu ruangan PAT, ruang paru. Ini mau dijadikan ruang isolasi. Bisa ditambah untuk 10 orang lagi. Ini baru hari ini 9. Kalau besok tambah 10 gimana ini? Kan persoalan bagi kita. Sementara rumah sakit Imam Mukhtar sudah ditunjuk adalah rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Kendala kedua, APD. APD kita ini seluruh rumah sakit kosong. Bagaimana tenaga dokter, tenaga medis kita mau bekerja tanpa melindungi diri mereka? Ya kan? Nanti minta ke Padang itu pun kurang-kurang, tak cukup, ya kan? Yang kita di pemerintah daerah siap untuk itu, dan kalau ada orang menjual kami siap beli, kami siap mengibahkan kepada rumah sakit yang ada. Contoh sekarang tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit Imam Mukhtar itu hanya memakai plastik biasa. Ini sangat berbahaya bagi mereka. Nah, pada hari ini saya perintahkan dinas kesehatan membeli mantel hujan dibahkan. Itu sementara itu. Tapi itu tidak cukup. Tidak cukup itu. Nah, ini yang membuat hanya adalah Surabaya. Dan kita sudah mengorder dan sampai sekarang pun belum dapat. Ini kondisi kita. Termasuk adalah saya sudah melihat dan memantau dan meminta data. Mulai pada hari ini, seluruh pegawai negeri sipil yang hamil saya rumahkan. Pegawai negeri sipil 53 orang saya rumahkan. Karena ini sangat membahayakan. Jangan korban ibu saja dan anak pun bisa korban. Saya sudah berkonsultasi dengan dokter-dokter kandungan yang ada di Bukit Tinggi. Terima kasih juga termasuk Dr. Friman Abdullah, ya kan? Dan mulai besok saya rumahkan, dan kalau pegawai negeri yang hamil itu punya jabatan, nanti tugas diberikan. Mulai besok. Ya. Berapa hari, Pak? 14 hari saya rumahkan dulu. 14 hari mulai besok, dan ini pun nanti kita lihat kondisi yang ada. Dan juga sampai pada hari ke-6 kami tetap melakukan penyemprotan. Tadi juga saya masuk minta ke dokter-dokter yang ada. Dokter juga menyarankan kepada kita supaya termasuk WC pun tolong disemprot Pak Wali katanya. Semua akan tetap kita lakukan ke perumahan-perumahan segala macam. Termasuk juga ada beberapa orang pasien lari. Ini pun ada beberapa data yang belum dapat, yang dapat sudah ada, ya kan? Dan ini pun tentu juga jadi masalah bagi kita. Lari gimana maksudnya itu, Pak? Dari rumah sakit. Pasien gejala COVID ini, Pak? Suspek, Pak? Ya, ini kan bisa indikasi seperti itu. Cuman kita mau memindahkan dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang satu lagi ke Imam Mukhtar, dia lari. Harus kita cari. Yang jadi persoalan, ini contoh nih. Pak Kajari tadi sudah bicara. Banyak orang kita di Malaysia akan pulang. Ternyata di Kapau sudah ada beberapa keluarga dari Malaysia pulang. Ini belum terpantau. Ya kan? Belum ada tindakan. Seharusnya kan dilakukan pemeriksaan, ya kan? Dipantau terus. Daerah ini termasuk daerah pandemi. Nah, ini baru sebagian. Nanti kalau berketerusan ini kan jadi masalah bagi kita semua ini, ya kan? Jadi inilah kita semua ini tidak bisa, kita tidak melimpahkan tanggung jawab dokter, tapi tanggung jawab rumah sakit tidak. Ini tanggung jawab kita bersama. Dalam rangka bagaimana kejujuran kita semua masyarakat untuk kiranya melaporkan daripada masyarakat yang datang dari daerah pandemi. Jangan disepelekan ini sangat berbahaya. Sudah sekian orang dokter sendiri yang menangani, dia meninggal. Coba bayangkan. Dokter sendiri. Ini kita lihat secara nasional pertumbuhannya cepat. Kemarin sudah lebih 500 lebih. Yang meninggal 36. Tidak tahu kita diumumkan nanti sore. Bertambah terus. Ini dalam waktu baru 2 minggu. Virus ini sesuai dengan kita ini berbulan-bulan akan terjadi di kita ini. Jadi memang kita di pemerintah dengan Prokopimda sangat serius mempersoalkan itu. Jangan sudah terjadi kita menyesal. Jadi tidak ada lagi ini tanggung jawab dokter dan rumah sakit, tidak.
Semua kita bertanggung jawab soal ini. Pak, bagaimana penerapan social distancing begitu banyak, masih banyak titik kumpul warga gitu Pak, seperti tempat Saya sudah sarapan, putuskan kuliner tadi, gitu, Pak. SK 4 turunkan, bubarkan. Akan Suruh pulang. dibubarkan, Pak. Akan dibubarkan. Pedagang-pedagang kuliner yang di sepanjang jalan itu gimana Pak? Ya nanti begini, kita Keramaian lihat kondisinya. Kalau memang dia makan ya silakan. Tapi kalau untuk berkumpul-kumpul, duduk-duduk yang selimut tidak bolehkan lagi. Mulai nanti malam kita akan bubarkan kalau ada kegiatan tidak boleh lagi. Kalau warga kumpul di kafe gitu dibubarkan gitu Pak? Itu disuruh aja pulang. Kalau sudah makan sudah mau pulang. Kita lebih baik. Coba bayangkan tagline Amerika apa sekarang? Mau hidup di rumah, mau mati keluar. Coba bayangkan. Italia aja 500 satu hari meninggal. Kini kesadaran masyarakat dan saya pun sudah putuskan tadi kita akan membuat stand glacier itu akan kita taruh di jalan-jalan atau di pasar. Saya perintah kesehatan dengan PU nanti bisa cuci tangan masyarakat kita di mana lewat. Ini pun kita lakukan. Nah mulai besok akan dikerjakan gitu, ya kan? Iya Pak. Nah, masker nanti insya Allah nanti saya sudah minta 15.000 ke Surabaya sampai sekarang belum dapat. Kita ada punya stok sedikit di dinas kesehatan kita bagi-bagi. Kita menganjurkan orang dagang-dagang di pasar itu pun itu harus pakai masker harusnya. Dan saya anjurkan soal masker, silahkan bikin masker di rumah pakai kain, ya. Dan itu bisa dicuci. Nah, jadi dibikin, tadi sudah tanya sama dokter, kalau kita kekurang masker, bikin dengan kain, ya. Dengan kain itu bisa dicuci. Pak Wali, yang di luar yang 9 memang ada yang masuk 9 lagi yang Hari ini harus masuk. Dari dokter Dedi. Dari mana aja Pak? Nah nanti itu belum. Kalau pasien kami rahasiakan. Langkah-langkah kita di pemerintah untuk mengantisipasi, memutus mata-mata rantai ini. Gitu. Oh ya, saya selalu katakan ke kalau ke Pak Gubernur dan Gubernur karena ini kewenangan Gubernur, kita mau katakan tindakan cepat dan terjadi juga ada tadi kekurangan AC segala macam. Saya bilang saya dorong ke rumah skema memutar, pasang aja dulu 80 utang. Kami pun siap untuk anggaran itu. Ya, kita siap hibah-hibahkan lah kayak gitu kan. Sebab bagaimanapun ya kita tidak memikir apa lagi, kita memikir umat, memikir manusia lagi kan. Kita pikirkan. Alat pemeriksaan positif dan negatif pun kan baru sampai di Jakarta dari Polda. Kita pun sudah minta. Itu barangkali dulu ya. Harapan Ombudsman Sumatera Barat mengingat pada pemerintah untuk meliburkan juga para guru-guru Pak. Ya begini, ya kita akan kaji karena begini. Guru-guru itu kan kalau dia di sekolah kan dia membagi tugas ke anak-anaknya, baik melalui WA dan segala macam, ya kan. Nah kalau guru-guru ini kita rumahkan, tentu guru-guru yang ada tak bisa berkoordinasi dia. Siapa sudah kan tidak bisa berkoordinasi dia kan. Ini pun tentu kita karena dia pegawai ya kan harus masuk dulu. Untuk pengawasan orang dalam pengawasan ini, apakah medis juga dilengkapi OPD? Katanya belum mendapatkan alat untuk pemantauan orang-orang yang dalam pengawasan ini. Ya begini, dalam pengawasan ini sepertinya, misalnya saya dari Jakarta, berarti kan Jakarta itu kan daerah pandemi. Nah, berarti saya dalam pengawasan. Nah, pengawasan ini kan perlu dilakukan pengawasan, dicek kesehatan segala macam. Contoh, tukang yang ada di rumah sakit itu 126 orang. Kemarin kita cek suhunya padanya apa segala macam, kita tanya batu apa tidak, ya kan? Tidak ada masalah. Tapi kita cek lagi nanti. Mungkin di saat itu dia sehat, kan bisa jadi terjadi dengan kondisi yang lain kan? Karena masa inkubasi itu 14 hari. Nah inilah semua pokoknya saya pikir keterbukaan kita masyarakat lah. Ya kan, kalau ada yang sakit cepat kita tanggapi dan kita sudah siapkan posko 24 jam, sudah siapkan 6 bulan dan perlu juga kelengkapan lainnya ya. Saya pikir kita pun harus berjarak 1 meter 2 meter. Tadi pun saya apel sesuruh jarak 1 meter 2 meter. Itu imbauan. Pak Wali, terkait dengan kondisi RSAM yang ada sekarang ini sudah dilaporkan ke gubernur atau gimana Pak Wali? Ya, kondisi yang kan rapat kita sekarang ini. Nanti saya akan telepon. Nah, telepon dan juga Direktur Rumah Sakit Mutar lagi rapat di Padang. So, sebelumnya sudah saya laporkan, kami minta tambah ruangan. Karena ruangan yang isolasi yang ada itu tidak cukup. Hari ini kata dokternya di 9 orang lagi mau masuk. Gimana cara Pak Wali? Ngeri itu. Apakah kita biarkan terkapar begitu? Oke. Yang ada saat ini ada berapa Pak? Yang di dalam setengah 9 ya. Contoh Sumatera Barat 29. Yang baru keluar hasil 6. 9 itu dari mana aja Pak? Warga kota 5. Yang 5 sekarang warga kota Bukit Tinggi 5 orang, 4 orang dari ada kiriman dari Padang 1 pasien ya karena Padang penuh, ada dari Agam.
tubuh Indonesia.